Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1504. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Sekejap, duar. Di dunia iblis, para master iblis yang tak terhitung jumlahnya pun seketika memuntahkan darah. Semuanya tampak pucat, dan mereka semua pun diterbangkan, terpental keluar, sebelum kemudian mereka terluka parah akibat pukulan Xiao Supreme. Saat ini, serangan Lelouch habis telah jatuh. Xiao Supreme nampak tidak takut sama sekali dan bergegas maju dengan kekuatannya. Dengan sebuah raungan, Lelouch habis pun langsung terlempar ke belakang dengan ekspresi kaget dan marah. Dia tidak pernah menyangka bahwa penjaranya itu akan diterobos oleh Xiao Supreme. Leluhur iblis abis menatap dingin ke arah Desolate Sky Tower di tangan Xiao Supreme. Jika bukan karena menara Huang Tian atau disebut juga Desolate Sky Tower ini, bagaimana mungkin Xiao Supreme bisa lolos dengan mudah? Memikirkan hal ini, Lelouch habis mencibir dari sudut mulutnya. Xiao Supreme, menurutmu apakah hanya kamu yang memiliki harta karun tertinggi? Setelah kata-kata itu jatuh, Lelouch habis tiba-tiba melihat ke penjara iblis tak terbatas. Tiba-tiba dia mengulurkan tangan kanannya seraya berteriak, "Senjata sumber jiwa iblis, ayo!" Akan tetapi, disertai teriakan dari Lelouch habis, di bawah nampak hanya ada keheningan dan tidak ada fluktuasi sama sekali. Hal itu pun membuat Lelouch habis terkejut. Wajahnya sedikit berubah dan dia pun berteriak lagi, "Artefak suci senjata sumber jiwa iblis, ayo!" Lelouch habis mengerahkan kekuatan di tubuhnya, mencoba menarik artefak senjata sumber jiwa iblis yang ada di penjara iblis tak terbatas. Tidak lebih lemah dari menara Desolate Sky Tower milik Xiao Supreme. Artefak senjata sumber jiwa iblis tidak lebih lemah daripada menara itu. Selama senjata sumber jiwa iblis diaktifkan oleh Lelouch habis, maka itu cukup untuk menekan menara Huang Tian milik Xiao Supreme. Namun yang membuat Lelouch habis mengubah ekspresinya adalah tidak peduli seberapa keras dirinya mendesaknya. Senjata sumber jiwa iblis itu tidak pernah bergerak sama sekali, seolah-olah hubungan antara dirinya dan senjata sumber jiwa iblis telah terputus dan menghilang. Tidak. Namun kemudian Lelouch habis langsung merasakan sesuatu. Karena itu seperti yang dia pikirkan. Karena dia saat ini telah benar-benar kehilangan kontak dengan senjata sumber jiwa iblis. Kemana perginya senjata sumber jiwa iblis? Kata Lelouch habis, dia langsung tertegun di tempatnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa senjata sumber jiwa iblis tidak bisa dirangsang olehnya. Apakah senjata sumber jiwa iblis itu tidak berada lagi di penjara iblis tak terbatasnya? Lelouch habis saat ini menjadi bingung. Dan boom, namun pada saat ini, suara gemuruh yang mengejutkan datang. Dan Xiao Supreme langsung mengaktifkan menara Huang Tian dan bergegas keluar dari dunia ini dalam sekejap. Menara Huang Tian di tangannya itu terus-menerus meletus dengan cahaya pelangi yang mengejutkan, meledakkan sangkar energi iblis yang menyelimutinya dalam sekejap. Suara melesat, sangkar iblis yang tak terhitung jumlahnya menyapu dengan gila-gilaan, mencoba membungkus Xiao Supreme. Tetapi tubuh Xiao Supreme bergetar dan sungai panjang angkasa muncul di belakangnya, dan seluruh sosok Xiao Supreme pun menghilang ke dalam sungai panjang angkasa dan menghilang dari sana. Aura cahaya yang tak terhitung jumlahnya di dunia iblis pun terus melonjak, tetapi mereka tidak dapat menembus ke dalam sungai ruang angkasa. Sungai ruang angkasa yang panjang ini itu merupakan tempat berkumpulnya kekuatan ruang di alam semesta ini. Tanpa sebidang langit dan bumi pun, secara alami mereka tidak akan dapat menjebak Xiao Supreme di sana. Hahaha. Leluhur iblis abis, apakah ini metodemu? Hanya itu. Di sungai panjang angkasa, tawa Xiao Supreme pun bergema, dan Xiao Supreme nampak memegang menara Huang Tian. Xiao Supreme, jika kamu punya nyali, bertarunglah denganku, kata Lelouch habis. Dia berteriak dengan marah. Namun Xiao Supreme mencibir.
Jika ini tantangan 1 lawan 1, tentu saja aku akan dengan senang hati menemanimu. Tetapi sekarang, apakah menurutmu aku bodoh?" Setelah mengatakan itu, sosok Xiaoyu Supreme pun bergoyang, dan Xiaoyu Supreme pun tiba-tiba menghilang ke dalam sungai panjang angkasa. Leluhur, Penatua Tertinggi Kuno dan yang lainnya pun melangkah maju satu demi satu. "Apakah Anda ingin mengejar Xiaoyu Supreme itu?" "Mengejar? Bisakah kamu membunuhnya jika kamu mengejarnya?" kata lebih habis dia menatap Penatua Tertinggi Kuno dengan dingin. Sebelum kemudian matanya langsung tertuju kepada tubuh Tuan Po Jun yang nampak diikat oleh serangkaian cahaya yang tak terhitung jumlahnya di penjara iblis tak terbatas di bawah. Lalu berkata dengan suara yang dingin, "Apa yang terjadi di sini ketika aku pergi? Mengapa aura senjata sumber jiwa iblis sudah menghilang dari sini?" Kata lebih habis dia bertanya, "Di mana senjata sumber jiwa iblisnya? Karena jika bukan karena hilangnya senjata sumber jiwa iblis, Xiaoyu Supreme itu tidak akan pernah bisa lolos dan pergi begitu saja." Senjata sumber jiwa iblis menghilang. Penatua Tertinggi Kuno pun malah terkejut dan ekspresinya langsung menunjukkan kepanikan. "Ini tidak mungkin. Leluhur, senjata sumber jiwa iblis masih berada di dunia batin keluarga kerajaan kegelapan Po Jun itu. Bawahan ini telah melihatnya dengan mata bawahan sendiri sebelumnya. Dan Iblis Mo juga ada di dunia batin keluarga kerajaan kegelapan Po Jun itu," kata Penatua Tertinggi Kuno. "Senjata sumber jiwa iblis hilang. Bagaimana ini mungkin?" Penatua Tertinggi Kuno masih merasa tidak percaya. "Dunia batin keluarga kerajaan kegelapan," kata lebih habis dia pun segera menatap ke bawah dan kekuatan terlihat menyebar darinya. Kemudian dirinya langsung mendengus. Keluarga kerajaan kegelapan ini telah meninggal. Dunia di dalam tubuhnya juga telah runtuh dan tidak ada seorang pun di dalam tubuhnya sama sekali. Kata lebih habis, dirinya berkata seperti itu setelah memata-matai tubuh Tuan Po Jun. Dan lebih habis tiba-tiba mengangkat tangannya dan duar. Telapak tangan besar itu pun langsung menekannya dan lalu terdengar suara ledakan. Tubuh Tuan Po Jun pun runtuh dalam sekejap dan dunia di dalam tubuhnya juga langsung terlihat. Fragmen-fragmen tubuh yang tak terhitung jumlahnya tersebar, tetapi dunia di dalam tubuhnya nampak kosong dan jiwanya telah pergi. Ini merupakan penghancuran, hanya dunia hampa yang tersisa. Ledakan. Dunia hampa ini menyatu dengan kehampaan penjara iblis tak terbatas sebelum kemudian menghilang seketika. Leluhur habis memandang ke arah Penatua Tertinggi Kuno dengan dingin. "Inikah yang kamu maksud dengan berada di dunia batin orang lain?" Tidak, leluhur, ini sama sekali tidak mungkin." Mata Penatua Tertinggi Kuno pun membelalak. "Leluhur, bukan hanya aku yang melihat apa yang terjadi di sini sebelumnya, tapi Patriark Abyss dan yang lainnya juga melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri." Kata Penatua Tertinggi Kuno, dia masih merasa tidak percaya dan merasa ngeri. Bagaimana ini mungkin? Dan juga di mana Iblis Mo? Sementara di samping Patriark Abyss dan yang lainnya juga hanya bisa tercengang. Ceritakan padaku semua yang terjadi di dunia iblis setelah aku pergi. Cepat beritahu aku semuanya," kata lebih habis dia berteriak dengan marah seraya menatap Patriark Abyss. "Ya, baik leluhur." Patriark Abyss pun tidak berani menyembunyikan apapun dan buru-buru mengatakan kebenaran tentang apa yang terjadi sebelumnya. "Apa maksudmu? Kamu bertemu dengan Lord of the Abyss?" Setelah mendengar bahwa Penatua Iblis Kuno melihat Lord of the Abyss, ekspresi Leluhur Iblis Abyss pun tiba-tiba berubah. Dengan keras, dirinya langsung mendatangi Penatua Iblis Kuno dan lalu menangkapnya dengan tangannya. Matanya langsung tertuju kepada Penatua Iblis Kuno, dan auranya membuat Penatua Iblis Kuno pun mengeluarkan keringat dingin. "Leluhur, aku memang bertemu dengan Lord of the Abyss. Nama samarannya adalah Tian Yuan Supreme. Dia berkata bahwa dia telah menyelidiki situasi di klan Iblis Abyss kita di bawah perintahmu. Dan kali ini dia memasuki penjara iblis tak terbatas untuk menyelidiki pengkhianatan dari klan kegelapan." Kata Penatua Iblis Kuno, dia gemetar dan dia berkata seperti itu. Di bawah aura dari Leluhur Iblis Abyss, Penatua Iblis Kuno tidak bisa bertahan sedikit pun. "Lord of the Abyss belum mati. Apakah dia masih hidup?" Kata Leluhur Iblis Abyss, dia bergumam kepada dirinya sendiri, namun dirinya juga tidak merasa percaya. Dirinya merasa tidak percaya mendengarnya. Tapi, mengapa dia mengatakan itu? Apakah Lord of the Abyss dikendalikan oleh orang lain? Atau apakah orang ini berpura-pura menjadi Lord of the Abyss?
Namun, jika dia berpura-pura, tetapi orang ini memiliki kekuatan iblis abis, bagaimana ini bisa dijelaskan? Hati leluhur iblis abis pun seketika dipenuhi dengan kekacauan. Meskipun Penatua Iblis Kuno hanyalah puncak tahap tengah suprem, namun Penatua Iblis Kuno itu adalah master dari Balai Penegakan Hukum Klan Iblis Abis, dan orang biasa tidak akan pernah bisa menipunya dengan mudah. Selain itu, dia ingin menyamar sebagai anggota klan Iblis Abis. Namun segera setelah berita leluhur tentang Lord of the Abyss, leluhur Iblis Abis pun segera mendengar berita lainnya tentang gabungan kekuatan Wuji Supreme dan Qin-Chen. Salah, ada yang salah di sini, kata leluhur Iblis Abis. Dirinya pun seketika mengerutkan kening. Kebencian antara ras manusia dan klan kegelapan sangat dalam. Wuji Supreme adalah penatua tertinggi dari Sekte Tianji kuno. Saat itu Sekte Tianji, Papilun Pedang Tong Tian, dan kekuatan lainnya bersedia mengorbankan hidup mereka demi kebenaran ini untuk membunuh klan kegelapan. Bagaimana mereka bisa berhubungan satu sama lain? Tidak, pasti ada yang salah dengan orang-orang dari klan kegelapan, kata Iblis Abis. Dia tiba-tiba melihat ke arah penatua tertinggi kuno. Maksudmu, setelah iblis mau memasuki tubuh Tuan Po Jun yang hancur itu, klan kerajaan kegelapan lainnya juga masuk bersama dengan itu. Dan keluarga kerajaan itu kemudian keluar hidup-hidup sendirian. Sebelum kemudian, anak keluarga kerajaan kegelapan itu pergi dari sini bersama dengan Wuji Supreme, kata Iblis Abis. Ya, itu benar leluhur, kata penatua tertinggi kuno. Dia menjawab dengan tergesa-gesa. Orang ini seharusnya adalah anggota klan kegelapan yang aku rasakan di sungai panjang angkasa yang mencoba merebut senjata sumber jiwa iblis. Aku tidak menyangka anak ini berhasil merebut senjata sumber jiwa iblis, kata Iblis Abis. Dirinya saat ini menyipitkan matanya dan terus berpikir. Xiao Supreme mematahkan seranganku saat itu. Mungkinkah dapat dikatakan bahwa ada hubungan antara anak klan Raja Kegelapan itu dengan Xiao Supreme? Apakah ada kekuatan tertentu di klan kerajaan kegelapan yang bersatu dengan umat manusia? Kata leluhur Iblis Abis. Segala macam pikiran muncul di benak leluhur Iblis Abis dan dia terus menebak-nebak. Lalu leluhur, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kata penatua tertinggi kuno. Dia pun mau tidak mau bertanya dari samping. Tidak peduli siapa itu. Senjata sumber jiwa iblis adalah harta karun klan iblisku. Apakah menurutmu begitu mudah untuk diambil? Kata leluhur Iblis Abis. Dirinya menus dingin. Lalu kemudian dirinya langsung duduk bersila di kehampaan, berdengung. Kekuatan tak kasat mata langsung memenuhi tubuhnya. Duar. Kekuatan ini menyebar dengan kecepatan yang mencengangkan. Itu menyebar ke seluruh dunia iblis. Dalam sekejap itu memenuhi sebagian besar dunia iblis, termasuk alam iblis mati. Scene kemudian berpindah saat ini di dalam formasi 12 iblis surgawi. Qin-Chen pun tiba-tiba merasakan aura yang tidak dapat dijelaskan yang memenuhi udara. Seketika senjata sumber jiwa iblis di tubuhnya pun tiba-tiba sedikit bergetar. Ekspresi Qin-Chen tiba-tiba berubah. Pada saat ini, kekuatan tak terlihat memenuhi udara dan menyapu seluruh dunia iblis dengan kecepatan yang sangat cepat. Qin-Chen pun merasakan serangan kekuatan ini dalam sekejap. Dan di bawah kekuatan ini, Qin-Chen segera merasakan senjata sumber jiwa iblis di tubuhnya yang tampak berdenyut. Tidak baik, hati Qin-Chen pun tiba-tiba bergetar. Mungkinkah kekuatan jiwa dari leluhur Iblis Abis dalam senjata sumber jiwa iblis ini belum sepenuhnya dihilangkan? Di seluruh dunia iblis, hanyalah leluhur Iblis Abis yang dapat mengaktifkan senjata sumber jiwa iblis. Namun Qin-Chen saat ini dengan cepat menenangkan dirinya dan lalu merasakannya dengan hati-hati. Mendengar persepsi ini, Qin-Chen langsung menghela napas lega. Karena ini bukan kekuatan jiwa dari leluhur Iblis Abis yang ada di senjata sumber jiwa iblis tidak pernah hilang sepenuhnya. Namun ini adalah kekuatan tak kasat mata. Ini merupakan semacam teknik penginduksian. Selama senjata sumber jiwa iblis berhasil berada di dunia iblis, maka itu akan terjadi dipengaruhi oleh gaya konstan ini. Itu pasti akan terjadi sebuah reaksi. Dan pada saat ini, leluhur Iblis Abis juga langsung berbicara. Tuan, ini seharusnya adalah teknik panduan sumber iblis dari klan Iblis Abis kami, kata Lord of the Abyss. Dia menjelaskan kepada Qin-Chen. Teknik panduan sumber iblis. Qin-Chen merutkan kening. Ya Tuan, teknik panduan sumber iblis itu dikembangkan oleh leluhur dari klan Iblis Abis untuk mengaktifkan kekuatan khusus di dunia iblis.
senjata sumber jiwa iblis adalah harta karun tertinggi di dunia iblis. Selama itu masih berada di dalam dunia iblis, setelah dihancurkan di dunia iblis, maka itu akan terjadi suatu pergerakan normal. Itu akan secara halus bereaksi secara langsung. Oh, apakah masih ada hal seperti itu? Kata Qin Chen matanya tajam. Leluhur iblis abis ini masih memiliki metode seperti itu. Aku tidak percaya. Setelah aku menyempurnakan senjata sumber jiwa iblis, teknik panduan sihir ini masih bisa mengaktifkan senjata sumber jiwa iblis, kata Qin Chen. Setelah mengatakan itu, Qin Chen pun diam-diam mengerahkan kekuatan di tubuhnya, mencoba memblokir gaya tarik-menarik yang khusus ini. Namun efeknya tidak bagus dan kekuatan ini terus-menerus menembus. Hal ini pun membuat Qin Chen merutkan kening. Pada saat ini Lord of the Abyss melanjutkan penjelasannya. Tuan, sangat sulit untuk melindungi sumber bimbingan iblis di dunia iblis, karena kekuatan asal mula dunia iblis ada di mana-mana di dunia iblis. Tetapi kekuatan penebis dari 10.000 alam itu dapat digunakan untuk waktu yang singkat, untuk menutupi teknik panduan sumber iblis ini, kata Lord of the Abyss. Oh, penebis dari 10.000 alam, kata Qin Chen. Qin Chen pun langsung bijaksana. Lalu dengan keras, Qin Chen langsung mengaktifkan penebis dari 10.000 alam. Seketika penebis dari 10.000 alam mulai menari dalam sekejap, dan kekuatan sihir khusus yang tak ada habisnya perlahan-lahan menghilang, langsung menutupi senjata sumber jiwa iblis di tubuh Qin Chen. Berdengung, Qin Chen pun seketika dikelilingi oleh pasukan khusus yang tidak terputus. Dalam waktu yang singkat ini, kekuatan khusus yang dihasilkan oleh campur tangan teknik panduan sumber sihir ini dengan senjata sumber iblis pun setidaknya dikurangi beberapa kali. Namun kekuatan khusus ini masihlah meresap secara samar-samar. Itu tidak sepenuhnya dihilangkan, tetapi banyak dilemahkan. Namun jika diberikan waktu cukup lama, bukan tidak mungkin untuk mengaktifkan kembali senjata sumber jiwa iblis. Namun kemudian Lord of the Abyss melanjutkan penjelasannya. Tuan, kekuatan leluhur telah mencapai langit, dan dia telah mengintip ke ambang ranah transenden. Jadi kekuatan penebis dari 10.000 alam seharusnya hanya mampu memblokir sebagian dari ranah transenden teknik bimbingan sumber sihir, kecuali dia dapat memasuki alam mati, maka tidak akan apa-apa di alam iblis mati. Kekuatan khusus ini seharusnya tidak akan bisa menerobos masuk ke alam iblis mati, dan itu akan diblokir, kata iblis abis. Mendengar itu pun Qin Chen mengangguk. Perkataan Lord of the Abyss ini ada benarnya. Meskipun penebis dari 10.000 alam hanya dapat memblokir sementara, namun sebagian kekuatan teknik panduan sumber ini itu sudah cukup untuk ditutupi. Dan selama dia diberi waktu, maka dia dapat menerobos 12 formasi iblis surgawi ini dan lalu memasuki alam iblis mati. Faktanya alasan mengapa Qin Chen tidak terburu-buru memasuki alam iblis mati adalah karena Qin Chen ingin mencari tahu cara keluar dari formasi 12 iblis surgawi ini, mengetahui struktur dari formasi ini. Dan ketika Qin Chen dengan cepat melewati formasi 12 iblis surgawi, saat ini di tanah leluhur iblis abis berada, terlihat leluhur iblis abis yang duduk bersila di kehampaan dengan kekuatan tak kasat mata yang menakutkan terus-menerus menyebar darinya. Dalam sekejap kekuatan tak kasat mata itu pun seketika memenuhi seluruh dunia iblis. Di dunia iblis ini, leluhur iblis abis seperti dewa di sini. Itu adalah sumber bimbingan iblis. Dengan sumber bimbingan iblis ini, selama leluhur dan senjata sumber jiwa iblis itu berada di dunia iblis, maka itu pasti dia tidak akan bisa lepas dari persepsi leluhur. Tunggu saja kabar baik dari leluhur, kata penatua tertinggi kuno. Dia dan yang lainnya tampak bersemangat. Dalam pikiran mereka, leluhur iblis abis tak terkalahkan. Namun dalam kegelapan, leluhur iblis abis sedikit mengernyit, karena teknik panduan sumber sihirnya telah menyebar ke setiap sudut seluruh dunia iblis. Namun dirinya belum bisa merasakan keberadaan senjata sumber jiwa iblis. Mustahil, kata iblis abis. Dia pun mengerutkan kening. Bahkan jika anak keluarga kerajaan kegelapan itu telah membunuh tanda jiwanya sebelumnya dan lalu memperoleh senjata sumber jiwa iblis, namun sebagai anggota keluarga kerajaan kegelapan, mustahil untuk bisa menyempurnakan senjata sumber jiwa iblis itu sepenuhnya, dan pastilah itu akan bisa dirasakan oleh dirinya. Mungkinkah iblis yang diatur itu belum mati? Pada awalnya, leluhur iblis abis sendiri juga memiliki keraguan tentang asal-usul Qin Mo, dan dirinya mulai berpikir bahwa Qin Mo mungkinkah belum mati. Memikirkan hal ini, leluhur iblis abis pun mencibir dan lalu berdengung.
dalam teknik panduan senjata sumber jiwa iblis. Kekuatan khusus tak kasat mata lainnya menyebar darinya secara diam-diam, berdengung. Ketika kekuatan ini menyebar, semua fluktuasi di seluruh dunia iblis jelas-jelas berada di bawah persepsinya. Ini adalah teknik pencarian dewa spesialnya. Dengan menggabungkan teknik pencarian dewa dan teknik bimbingan sumber senjata sumber jiwa iblis, maka dirinya yakin sepenuhnya bahwa selama orang itu masih berada di dunia iblis, maka orang itu pasti dapat dideteksi olehnya. Di bawah dua teknik rahasia ini, tidak ada yang bisa lolos dari pencarian leluhur iblis abis. Sementara saat ini dalam formasi 12 surgawi itu, Qinchen terus-menerus memecahkan formasi. Nah, Qinchen, persepsi khusus akan datang dengan cepat. Kata leluhur naga Hong Huang di dunia kacau, leluhur naga Hong Huang tiba-tiba mengingatkan Qinchen. "Yah, saya merasakannya juga," kata Qinchen. Dia berkata dengan suara yang dalam. Pada saat ini Qinchen juga merasakan kekuatan tak terlihat memasuki formasi 12 iblis surgawi. "Tuan, ini adalah teknik pencarian dewa dari leluhur," kata Lord of the Abyss. Dia mengubah ekspresinya dan berkata, "Seni mencari asal-usul dewa ini sangatlah istimewa. Jika diintegrasikan dengan seni membimbing sumber iblis, saya khawatir semua fluktuasi tidak akan bisa lepas dari persepsi leluhur," kata Lord of the Abyss. "Yah, aku juga tahu," kata Qinchen. Wajahnya serius dan dia merasakan keseriusan masalah ini. Qinchen pun dengan cepat menerobos formasi 12 iblis surgawi dan pada akhirnya berhasil menerobos pada saat kekuatan ini menyelimuti dirinya. Tetapi Qinchen telah memasuki alam iblis mati. Berdengung, baik itu teknik panduan sumber iblis ataupun teknik pencarian dewa, di saat bersentuhan dengan alam iblis mati, itu langsung dimusnahkan dan berubah menjadi ketiadaan. "Hampir saja," kata Qinchen. Qinchen pun menoleh dan melihat ke belakang dengan rasa takut yang masih ada di dalam hatinya. Namun akhirnya sekarang Qinchen telah lolos dari pengawasan leluhur iblis.